Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, senang sekali rasanya saya Todi Bintang kembali menjumpai pemirsa dalam ngobrol podcast bareng. Salah seorang tokoh wanita. Nah, ini tokoh wanita asli wong Cirebon. Nah, tapi saya tidak akan cerita siapakah beliau. Beliau yang hidup penuh dengan kejutan dan tentunya ini akan menjadi bahan inspirasi kita. Kita sapa langsung. Assalamualaikum, Baja. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Sibuk Indramayu, Kota Cirebon, Kabupaten Cirebon terus diputar. Selalu fresh, fit. Gimana kabarnya, Bu? Alhamdulillah sehat. Dengan keniatan baik harus sehat. Harus sehat ya, Bu? Iya. Luar biasa. Utamanya harus sehat dan senyum. Sehat dan senyum. Senyum gitu. Pemirsa, Bu Hajah ini saya lebih banyak tahunya. Beliau pernah menjadi anggota DPRD Kabupaten Cirebon. Nah, Bu Haji, ngomong-ngomong nih Bu, kan biasanya kalau orang bicara usia tuh, wah rahasia gitu. Kalau boleh tahu sekarang usia Ibu berapa? Saya tuh usianya udah 60. Subhanallah. Ada berapa anak? Saya anaknya 5, cucunya sudah 15. Subhanallah. Anak 5, cucu 5. Iya, betul. Bahagia ya, Bu ya? Bahagia sekali. Sebenarnya sudah bahagia sekali gitu. Baik Ibu, ini kan pemirsa kan pengen tahu ya Bu ya, sosok Ibu. Banyak yang bertanya ketika Ibu menyambangi Indramayu, Kabupaten, Kota Cirebon, bertemu dengan orang. Mas, katanya Bu Yatmi itu orang Cirebon ya, Cirebonnya ninggi sih. Itu banyak yang bertanya. Oh gitu ya. Nah, iya. coba bisa nggak Ibu ceritakan? Bisa. Sebenarnya saya aslinya orang Bakung, Desa Bakung Lor, Kecamatan Jamblang, Kabupaten Cirebon. Itu asli saya lahir di sana. Saya juga dulunya SD-nya dari Bakung Kidul. Oh, SD-nya. SD-nya dulunya Bakung itu satu. Oh ya, nggak ada Bakung Lor Kidul, jadi dulunya adanya Desa Bakung saja. Jadi SD juga saya di Bakung, tapi di sana di Bakung Kidul. Sekarang sudah dijadikan 2. Berarti SD ditempuh di Bakung. Kalau SMP-nya saya di Bojong. Sebenarnya bukan saya malu, bangga juga. Karena di kecamatan itu waktu itu baru ada SMP. SMP Bojong. SMP Bojong dengan kakak saya yang pertama, saya itu ya sekolah di Bojong itu pakainya sepeda. Kalau hujan itu sepedanya disogoki aja. Iya. Disogoki itu maksudnya dibersihkan. Dibersihkan itu loh itunya tuh. Apa sih bannya tuh? Karena saking banyaknya tanah yang menempel berhenti lagi begitu. Itu pisah dulu gitu loh ya. Ketika waktu SMP. SMP saya tuh 77 waktu itu ya keluarnya gitu loh. Terus nanti di SPG cuma saya ada pedagogik juga sebenarnya tahu. Cuman saya nggak mau untuk ngajar. Saya masuk ke UPN Jakarta begitu ya. Nah, karena saya anaknya petani dulunya, orang di kampung gitu loh ya. Dulu sebelum saya jadi dewan tuh sering dengan adanya masalah air. Air di pertanian itu sering bertengkar, apa ya? Ya jadi perselisihan gitu ya. Bagaimana bisa air itu? Ayah bapak saya kalau dulu manggilnya Mama sama Mimi ya. Ya Mama tuh dari Rama. Iya, Mama sama Mimi kalau panggil bayi katanya. Segini besarnya juga masih dipanggilnya bayi. Sampai saat ini? Sampai saat ini sama kakak saya, sama saudara ada yang di mana aja panggilnya. Kalau dia ini ya Kang Bayi gitu. Iya, baik Bu. Berarti itu ketika sudah menjadi anggota dewan ya? Atau sebelum? Mendapati perselisihan orang masalah air. Sebelum. Iya. Masih saya masih ini baru anak berapa gitu. Masih ada inilah. Belum ini kalau
Kalau sebelumnya itu tuh ya sebelum nikah lah, dengan adanya tahu persis, adanya perselisihan, adanya kalau airnya katanya dari dam Jamblang bisa dibangun nanti bisa 2 kali panen bakung bayi katanya begitu. Bapak saya pesan dapat masukan seperti itu, akhirnya ada motivasi gitu ya dari bapak saya dulu, bayi nanti kamu kalau besar tuh katanya kalau jam pangan Jamblang sudah ada yang bangun tuh nanti bisa kita bakung tuh 2 kali katanya gitu panennya gitu. Karena saya asli dari Bakung begitu, dengan motivasi saya dulunya ya kalau kenapa ya saya jerat-jerit ini loh solokan harus dibersih tapi nggak ada yang ladenin kan begitu ya. Cuman lama-lama kan saya ya udahlah tepikan aja begitu. Cuman waktu itu saya mencalonkan DPRD saya jadi itu 2014 sampai 2019. Nah barulah saya tuh tadinya kan ini masuk coba sih nyalon. Oh iya ya suaranya ini kalau jadi dewan bisa mensuarakan, bisa memperjuangkan. Ya begitu, bisa membawa aspirasi masyarakat itu kita bisa disampaikan ke sana. Karena yang namanya dewan itu memonitoring gitu ya, mengawasi. Coba sih saya masuk ke calon dewan dulu ya begitu. Masuklah dunia politik. Karena orang dagang masuk ke politik, ya mungkin tahu sendiri begitu loh. Jadi langsung uarnya langsung disambut deh Bu ya. Betul, karena saya dulunya di beras, makanya saya banyak nama. Kalau untuk di Bakung, saya dikenalnya untuk daerah-daerah Penguragan ataupun mana sampai daerah Bedulan mana dikenalnya Kaji Yatmi. Kaji Yatmi beras begitu. Saya malu kalau ngomong bos beras. Jadi orang lebih terkenalnya ada Kaji Yatmi, Kaji Yatmi bos beras begitu. Beras dan itu memudahkan ketika bersosialisasi ya. Betul. Cuma karena saya mencalonkan DPR RI ya. DPR RI itu namanya kan Suyatmi Alita. Dengan orang mensosialisasikan saya dukungnya katanya orang Bakung namanya Suyatmi Alita. Enggak lah katanya begitu ceritanya. Pas dilihatkan dengan fotonya coba mana ya. Insi werulah Kaji Yatmi konon. Nah, wis tak dukung ya begitu ceritanya. Ya saya dengar juga ini kan ada dukungan penuh dari teman-teman alumni ya, kayak dari SMP Bojong, teman-teman sepermainan. Nah, itu untuk saat ini tentunya apa kabar yang positif dong bagi majunya Ibu di DPR RI ini? Iya, ya alhamdulillah gitu. Karena teman kita itu yang teman kecil yang dari SMP juga masih ada tiap bulan arisan. Oh, masih terhubung silaturahminya melalui arisan. Arisan sih tidak terpengaruh dengan adanya uang, cuma berapa lah. Tapi kita silaturahminya juga, dan kita juga misalnya udah berapa orang yang sudah meninggal begitu. Kita kalau pertemuan kita doakan begitu. Jadi komunikasi itu tetap dijalin. Masih tetap, alhamdulillah. Nah, Bu, kalau boleh tahu nih, ini memang sangat sensitif ya. Tapi ya memang harus tahu juga karena di usia seperti ini dengan 5 anak, 15 cucu, ya masih mau-maunya nih, mau ngopeni masyarakat, mau ngopeni orang banyak. Ini mereka nggak protes atau gimana? Ada kabar langsung kumpul anak-anak. Dan saya juga ya ada apa? Kata saya kaget juga kumpul anak-anak gitu. Ini ya. Pertama kali ya, pertama kali langsung gitu. Ma, mau apa tujuannya, Ma? Kenapa sih, Ma? Enggak sudah tinggal mau umroh, mau jalan-jalan, mau kemana aja? Mama tuh katanya sudah
inilah tinggal menikmati mah katanya. Nah anak saya bilang begitu. So mamanya tuh sudah usia 60 ini kalau di rumah saja kayaknya sepada sakit karena dulunya pekerja keras saya tuh dan biasa muter orang pasar juga begitu kalau ngirim barang-barang di Bulog gimana kan namanya juga sering ketemu orang jadi kalau kita di rumah saja ya nanti penyakit bokat pekah gitulah cari Cirebon lah ya Metu Cirebon ya terus kata anak saya di mana mah ya sudah saya mau mencalonkan DPR RI uangnya dari mana mah ya dari Gusti Allah kata saya begitu ceritanya terus nanti gimana mah katanya ya yang penting saya niatnya baik tujuannya buat umat kita hidup itu harus bisa berbagi dan kita bermanfaat nanti kan ada kenangan tuh yang harus ada pengganti kata saya oh mama tujuannya begitu katanya ya sudah jangan nafsu ya ma anak saya begitu akhirnya dapat restu ya dari iya begitu yang penting mama jangan nafsu katanya begitu jadi ya alhamdulillah sampai sekarang saya masih menjalani ya mohon doanya oke baik pemirsa Wong Bakung alumni SMP sekarang sih SMP Kelangenan ya sekarang iya, namanya SMP Kelangenan. Ya. Dan memiliki memang sudah dibiasakan ngurusi uang. Beliau pernah menjadi anggota DPRD di periode 2014-2019 untuk Kabupaten Cirebon. Nah, pemirsa, kita akan kembali lagi setelah tayangan berikut ini. Jangan kemana-mana pemirsa. Kini telah tiba Sri Kandi negeri bersama kita membangun pertiwi. Kini telah tiba wahai anak bangsa, Suyatmi Alwita untuk semua. Raihlah hari, kejar impian, iringi semangat gapai tujuan. Janganlah lelah doa untuknya, Suyatmi Alwita pilihan kita. Janganlah ragu, pilihlah dia, Ratu Suyatmi Alwita, nomor 7 dari Partai Nasdem untuk DPR RI kita. Raihlah hari, kejar impian, iringi semangat gapai tujuan. Janganlah lelah doa untuknya, Suyatmi Alwita pilihan kita. Janganlah ragu, pilihlah dia, Ratu Suyatmi Alwita, nomor 7 dari Partai Nasdem untuk DPR RI kita. Mari wujudkan impian kita, berubah
perubahan kan menjadi nyata. Bersama Alwita yakinlah bisa, Indonesia pastilah jaya. Indonesia aman sentosa, Indonesia aku cinta. Demikian tadi pemirsa, asik juga lagunya ya. Ternyata kita bisa banyak tahu Cirebon, banyak tahu Indramayu, dan sedulur-sedulur KB melalui lagunya Bu Haja Suyatmi Alwita. Ada yang menarik, Suyatmi Alwita. Nah, kita tanyakan langsung, Bu, Ibu kan nama lengkapnya Haja Suyatmi Alwita yang di kertas suara itu. Ya. Kalau Alwita itu siapa? Kalau Alwita itu nama bapak saya, almarhum. Jadi Alwita itu saya pernah membangun di properti. Oh, berarti pernah terjun ke properti juga? Iya. Bukan hanya beras berarti Bu ya? Bukan, beras iya, properti iya. Iya. Dari properti itu 2007 saya ngebangun perumahan Geraha Alwita di Majasem, Jalan Perjuangan. Jalan Perjuangan itu ya? Iya. Itu kenapa bisa dinamakan Alwita? Gitu. Karena itu kan bapak saya ya. Karena dulu saya waktu SMP ataupun SD zaman dulu, kalau wadanan tuh apa ya namanya orang Cirebon? Apa ya? Ejekan, ya. panggilan orang tua. Orang tua biasa kan Alwita, begitu. Saya dulunya nangis gitu loh kalau di ini. Nah, saya punya ide, Bu, mau kita bikin perumahan, apa Bu nama perumahannya? Alwita saja katanya. Nah, yang itunya ya sudah Bu, dikasih nama Geraha Alwita katanya. Ya sudah pas dipakailah nama itu ya. Nama itu dipakai. Jadi pemirsa, Bu Haja Suyatmi Alwita ini selain beliau seorang ibu rumah tangga, nenek dari 15 cucu, seorang pedagang beras, ternyata beliau pernah menekuni dunia properti. Tapi bukan pernah, karena sekarang pun beliau masih di usaha properti ini. Katanya lagi ngebangun juga itu ya? Iya. Itu di mana, Bu? Itu di Bakung ada. Dan sudah saya serahkan sama anak saya. Yang namanya Ari Prayudi. Itu di mana, Bu, yang di Bakung itu? Yang di Bakung itu di Desa Bakung Lor. Ada 200 unit. 200 unit. Ya, monggo pemirsa. Kalau mau ngambil gitu ya. Adanya di Bakung Lor. Iya. Nah, bisa menghubungi Bapak Ari Prayudi. Tapi ada nanti yang ininya kalau Pak tim sales marketingnya ya. Kalau saya serahkan itu perusahaan buat Ari Prayudi begitu. Nah, jadi yang kantor marketingnya di mana? Ada di Bakung juga. Oh, di Bakung juga. Kalau kantor pusatnya adanya di Brebes. Iya. Karena cabangnya banyak. Jadi kalau itu anak saya nomor 4 loh. Ini Mas Ari nih ya? Iya. Ya, sudah. Berarti otomatis kalau saya mengajukan ini bisa dicatat Mas Ari ya. Dan untuk pemirsa nih, untuk pemirsa yang membutuhkan rumah, berarti KPR Bu ya? Iya. Nah, ini ada KPR, berarti ada subsidi yang mudah-mudahan. Itu subsidi. Yang kalau di Bakung itu subsidi. Subsidi kan? Geraha Alwita, iya. Di Kersana juga ada. Tegal, Bumi Ayu. Luar biasa. Terus sampai ke Brebes, Selawi gitu. Ada rencana juga Ari Prayudi mau ngebangun di Talu. Baik, Bu, ternyata ini seorang ibu, seorang nenek, jalannya masih kencang pemirsa. Masih banyak yang diupayakan. Biasa mondar-mandir, kota, kabupaten Cirebon, Indramayu, balik maning. Sebuah semangat yang masih dimiliki oleh seorang Haja Suyatmi Alwita ini untuk menjadikan dirinya lebih bermanfaat untuk masyarakat melalui pencalonan dirinya di DPR RI. Ibu, kalau boleh tahu, Ibu dari partai apa nih mencalonkan Ibu? Dari Partai Nasdem. Dari Partai Nasdem nomor 5. Nomor 5. Ya, Partai Nasdemnya nomor 5, kalau Suyatmi Alwitanya nomor 7. Oh, jadi yang ditobloskan nomor 7. Oke.
Ini juga woro-woro untuk para tim pemenangan ya. Ya harus. Iya. Nah, Ibu, apa nih ya sebenarnya yang paling penting untuk didorong kemanfaatan bagi masyarakat yang ada di kota, kabupaten, dan Indramayu ini? Apakah memang bidang pertanian ini bisa masih menjadi titik perhatian khusus dari Ibu? Gimana? Perhatian khusus itu pertanian, karena pertanian itu kasihan petani gitu loh. Karena saya dari petani ya, dari anaknya petani. Dari segi pupuk sekarang tuh mahal, banyak yang pada mengeluh gitu loh. Pupuknya, obatnya segala. Pas ketika panen harganya murah. Gitu. Jadi akhirnya balik lagi petani lagi yang jadi korban. Petani lagi yang jadi korban gitu loh. Berarti ada yang ingin Ibu perjuangkan untuk Betul sekali, kesejahteraan masyarakatnya, yaitu dengan adanya petani, terus dengan pendidikan juga. Saya kan sekarang turun ke daerah-daerah, banyak di Duku aja itu ya, di Pegagan di sana, banyak orang yang pada sekolahnya nggak lanjut gitu. Ini menjadi titik perhatian Ya, Ibu yang harus diperjuangkan. Iya, betul. Mudah-mudahan karena ilmu itu adalah utama bagi saya gitu. Motivasi anak-anak saya juga dulunya, saya harus ilmu yang diutamakan. Kalau tentang masalah warisan mana tidak dapat, semuanya akan hilang. Jadi lebih penting ilmu daripada harta. Harta bisa hilang. Kalau ilmu tidak ya. Tidak, sampai kapan juga tetap di bawah. Begitu loh. Baik, ini kan sebentar lagi Bu ya. Sebentar lagi ini kan 14 Februari 2024 pemilihan. Apa yang menjadi, yang sekarang menjadi ya tentunya sosialisasi terus ya dari Ibu. Ada yang menjadi perlu untuk dikibarkan nggak Bu? Ya barangkali ini kan dari sebenarnya kita melihat ya banyak calon-calon dari untuk mewakili DPR RI. Tapi kan sebenarnya yang tahu permasalahan di daerah itu adalah ya orang daerahnya itu. Betul. Ibu merasa memiliki kemampuan ini sebagai wong daerah. Apa yang selalu Ibu sampaikan kepada masyarakat? Kepada masyarakat, ketika saya turun ke masyarakat, masyarakat itu dengan kita datang aja sudah bangga banget gitu. Senang ya, Bu, senang orang DPR RI baru Bu datang ke sini. Oh iya, kata saya, terima kasih. Alhamdulillah saya tuh orang Bakung. Wong Bakung berarti wong dewek Bu. Bisa dukung Bu. Daripada saya dukung-dukung wong Kang Ado je. Misalnya kalau di rumah, jadi kalau ada apa-apa kita bisa melayunin Bakung. Begitu kata. Ini saya turun tuh gitu loh. Ibu ketemu dengan masyarakat, ada kebanggaan dan riangan tersendiri ya. Karena saya suka gitu ya, senang biasa turun kemana gitu. Terus bukan satu tempat ya yang bicara begitu. Belum Bu, saya belum didatengin sama Dewan yang lain, DPR RI belum Bu katanya. Kalau DPRD ya memang wilayah begitu. Kalau DPRD belum Bu katanya. Ya sudah, kalau belum barangkali sudah, mangga. Sekarang begitu bilang saya. Kalau sudah saya minta doanya saja. Kalau belum, ya mumpung wong dewek kata saya. Saya asli dari Bakung begitu. Wong dewek asli wong Bakung. Masyarakat Cirebon, Ibu Haja Suyatmi Alwita ini memiliki beberapa program. Salah satunya itu tadi untuk yang mengidamkan yang ya mungkin saat ini masih belum memiliki tempat tinggal, adanya sebuah perumahan di Bakung Lor ya Bu ya. Kemudian juga ada satu program dari Bu Haja Suyatmi Alwita ini adalah program pinjaman untuk menggerakkan usaha ekonomi mikro yang ada di masyarakat melalui sistem pinjaman tanpa agunan ya. Tanpa agunan dan tanpa bunga. Tanpa bunga dan tanpa agunan, luar biasa. Ini sebenarnya yang menjadi harapan ketika di situasi seperti ini
adanya angin segar. Ya, ini angin segar ketika orang diberikan pinjaman tanpa agunan, tanpa bunga. Itu kan luar biasa, Bu ya. Nah, ini tentunya bisa menggerakkan perekonomian. Ya minimal ya bisa ada gerakan roda ekonomi ya. Ekonominya, walaupun dengan pinjaman sedikit juga, tapi kan bisa begitu loh. Iya. Untuk bisa mengangkat masyarakat itu biasanya kan misalnya dengan bunga yang besar gitu. Usaha baru ketemu, ya, wis ubah bunga ya. Enggak minggu taran nih. Kalau itu kan enggak, kalau saya kan Iya, cuma iya. sebulan sekali. Oh, jadi Iya. angsurannya tuh ya? Iya, Sebulan angsurannya. sekali. Tapi bukan bunganya itu, angsuran itunya aja. Angsuran ya. Karena kan tanpa bunga Bu ya. Tanpa bunga. Nah, bagi mereka yang ingin mengajukan itu harus kemana? Ya ke sini. Nah, Ibu sebutkan alamatnya. Alamatnya di Jalan Perjuangan Perumahan Puri Taman Sari B27 Suyatmi Alwita. Nah, itu pemirsa. Nih, pemirsa yang ingin memang punya rencana perintisan usaha atau apapun bentuknya bisa mengajukan tadi yang sudah disebutkan oleh Ibu Suyatmi Alwita. Bisa langsung bertemu dengan Bu Haji atau dengan tim yang khusus menangani tentang dunia usaha ini. Bu Haji, di akhir session ini apa yang ingin Ibu sampaikan kepada masyarakat Cirebon dan Indramayu untuk hadirnya sebuah perubahan dalam kehidupan ini? Mangga Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Buat Kabupaten Cirebon, warga Kabupaten Cirebon, Kota Cirebon, warga Kabupaten Indramayu. Terima kasih. Saya hanya memohon dulu nih, mohon doanya buat saya pencalonan DPR RI. Semoga saya bisa tercapai tujuan sampai dilantik di DPR RI. Semoga masyarakat yang memilih saya semuanya akan sehat, bahagia, dan akan ada perubahannya dengan adanya ekonomi dan pertaniannya ataupun usaha apalah. Ya. Karena saya dari awalnya orang petani dan pedagang dan sampai ke properti. Terima kasih. Tetap semangat warga Kabupaten Cirebon, Kota Cirebon, Kabupaten Indramayu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Penuh semangat. Kalau beliau tidak cerita udah punya cucu 15, mungkin pemirsa nggak tahu. Tapi ternyata cucunya sudah 15. Fresh, mungkin ini energi positif karena beliau ini selalu bertemu orang, menyelesaikan masalah orang, ngurusin hal-hal yang bisa membangkitkan perekonomian di tengah masyarakat. Bu aja, hatur nuhun, terima kasih, matur kesuwun. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat untuk masyarakat Cirebon, Kota Cirebon, dan Indramayu tentunya. Dan pemirsa, untuk bagaimana cara mencoblos Haja Suyatmi Alwita, Partai Nasdem dengan partainya nomor urut 5 dan urutan 7. Ya. Ini kita akan lihat videonya cara pencoblosan Haja Suyatmi Alwita. Kita saksikan bersama. Nah,
Gampang kan pemirsa? Ambil kertas kuning, dibuka, cari partainya yang nomor 5, cari nama Haja Suyatmi Awita nomor 7. Tadi seperti yang sudah digambarkan di video itu. Wajib, ini di sesi terakhir ini saya pengen bertanya. Ketika menjadi anggota DPRD Kabupaten Cirebon, tentu ada kebanggaan, ya. Iya, iya. Telah banyak berbuat untuk masyarakat. Kemudian ibu ini kan ya ketika menjadi anggota dewan kan bisa ikut menentukan, bikin aturan, bisa mengawasi, ya pokoknya kemaksimalan lah ya, yang bisa dirasakan oleh masyarakat. Ya. Nah sekarang ibu ini mencoba dari DPRD Kabupaten ini menuju ke DPR RI. Ini kan cakupannya berarti lebih besar dong. Seperti apa? Karena sudah mengalami kita di DPRD, sekarang kita mencoba untuk DPR RI, semoga tercapai karena cakupannya lebih luas. Jadi saya bisa untuk sampai 3 wilayah, sampai Kabupaten Cirebon, Kota Cirebon, sampai Indramayu. Karena dengan niat kita juga tetap yang namanya jabat 8-nya, saya tetap memotivasi dia, aspirasinya dia itu saya dengan yang berbentuk undang-undang saya lakukan. Jadi ketika menjadi anggota DPR RI, tentunya kewenangannya lebih besar. Lebih luas lagi, lebih besar. Kemanfaatannya juga bertambah. Kemanfaatannya juga bertambah. Iya. Ya mudah-mudahan itu ya. Niat baik ini mudah-mudahan menjadi harapan bagi warga Cirebon, khususnya kabupaten, kota, dan Indramayu ya. Mudah-mudahan bisa memberikan sebuah perubahan, sebuah harapan baru dengan apa yang sedang diperjuangkan. Nah Bu, untuk saat ini sosialisasi Ibu udah sejauh mana nih Bu? Sosialisasi saya itu sudah sampai daerah Ganta. Oh, berarti masuknya Indramayu Barat ya? Indramayu, iya. Iya, Indramayu Barat. Dan di sana juga saya cari yang namanya Tran. Tran itu mungkin transmigrasi kayaknya sih ya. Karena ada info bahwa di Indramayu itu ada orang Bapung, orang Bojong, pokoknya orang Jemaras, yang orang mana. Saya cari ke sana gitu. Ketemu di sana di daerah Gantar, Munjul, dan Beringin gitu. Ada 2 Tran. Waduh, jalannya Masya Allah, tapi saya tetap jam 11 saya nyampe di sana, saya lakukan jam 11 malam. Di wilayah Gantar? Di Gantar itu. Waduh, itu masih hutan. Hutan jati ya. Karena bagaimanapun juga saya harus ketemu begitu. Alhamdulillah di sana ketemu. Sampai warga itu ada yang sampai jadi kuenya juga gitu loh. Menyambut saya dari Bapung tuh senang sekali gitu. Luar biasa. Iya, sampai ke sana. Sebuah silaturahmi yang memang untuk bertemu ya. Bertemu begitu. Jadi terjadi dialog. Iya, dialog. Ada kuenya juga di sana. Sampai jam 10 saya kuenya keluar juga, ketemu ngobrol gitu, alhamdulillah gitu loh. Dengan Pak Ibu itu, siap Bu, saya membantu Ibu karena yang DPR itu jarang kesini begitu katanya. Daerahnya daerahnya daerah yang terpencil begitu loh ya, karena tidak tersentuh mungkin aksesnya, makanya saya tersentuhlah ke sana gitu. Dan alhamdulillah ketemu. Baik, Ibu sehat selalu. Amin. Terima kasih atas informasinya. Pemirsa, sebuah informasi ini mudah-mudahan bisa memotivasi kita, bisa menjadi bagian dari inspirasi kita untuk terus berusaha yang terbaik, dan kita berharap perubahan menuju kehidupan yang lebih baik. Saksikan terus pemirsa acara Ngobrol Podcast Bareng bersama saya. Akhirnya pemirsa, Tony Bintang mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.